Yuk, Sal. Ansel, Hah? Yuk, Ansel Sal. jangan keluar dulu. Apaan? Yuk, Sal. Kenapa? Pimpin Yuk, doa. pimpin Nggak mau doa. mulai. Buset, lu jahat banget sih kadang-kadang. Cepet pimpin doa. Ada Gua jahat. Duh, gak tenang gua. Kenapa yang baru masuk kan Coach CH? Yang baru masuk ruangan lu. Enggak, gue dari tadi. Gue udah mandi, udah deh, doa dulu deh. Ayo, udah. Ansel, ayo. Kabar. Doanya gimana? Cuy, mau doa apa? berdoa kita mau Yes. meeting, semoga kita menghasilkan yang baik. Ya, itu. Oh ya, oke. Yuk, semuanya. Harap tenang. Satukan hati. Terima kasih. Kita akan berdoa kepada Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan, Allah Bapa. Terima kasih Engkau telah menjaga kami sampai di rumah dengan selamat. Dengan satu tubuh yang penuh dengan semua anggota badan. Semoga sekarang kita mau mulai rapat, berkatilah kami, agar apa yang kami bicarakan dapat sesuai dengan apa yang terjadi pada saat Bible Study kemarin. Semoga dijauhkan daripada penyusup-penyusup yang datang kemarin-kemarin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dalam namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Terus bunyi seperti dalam terus di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Santa Maria Regina, Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah yuk, makan. Yuk, kenapa dimatiin? Gue mau makan, biar lu pada nggak ngeliat gue makan. Gini guys, kayaknya lagi banyak mau diungkapin Coach Jeffrey. Gimana kalau Coach Jeffrey duluan? Boleh Ya. aja. Oh ya guys, BTW gue minggu kemarin 2 minggu nggak ikut PS. Ada apa aja ya? Nah, jadi kan begini ya. Kan semenjak kita menyelenggarakan BS pakai Zoom ini kan, gua perhatiin kayak kita nggak pernah bikin eval gitu kan, rapat eval. Nah, ini mungkin ya saatnya lah gitu, maksudnya kan, apalagi ada something yang urgent yang kejadian di sini gitu loh. Jadi itu kan pertama-tama kan ya soal masalah ulasan gitu kan, kayak kok ulasan kok pada telat-telat gitu, kok pada ini gitu kan, gue kan jadi bingung buat ngupload ulasannya gitu kan. Nah, terus kemudian juga masalah yang kemarin itu, ini sebelum bicara yang penyusup ya, yang soal kuarta yang ngajarin konsepnya salah gitu kan. Nah itu gue sempat feeling ini apa ini orang ya gitu kan, kok ngajarinnya UUD aja gitu kan. Jadi kayak itu yang kemarin tuh gue nyeletuk ya, itu bukan itu bercanda loh ya, bukan serius gitu, apa jangan-jangan ini orang ya gitulah, kayak merasa tersinggung atau merasa gimana gitu kan. Jadi kayak nyindir gitu istilahnya, bawa pengajarannya gitu kan, atau memang ada yang konsep yang salah. Terus juga nggak lama terus ada kejadian dari ada yang minta request link Zoom dari IG. Habis itu kita tanya dia pada paroki mana gitu kan. Nah, si Wan itu masuk. Terus waktu dia pertama kali datang, itu si Wan itu kayak menyanggah apa yang di Om Greg ngomong gitu kan. Itu gue surprise sih, kenapa kok dia melakukan tindakan seperti itu gitu kan.
Tapi untungnya sih di YouTube gua udah hapus sih. Jadi nggak kelihatan gitu. Nah itu gua jadi apa berpikir, gua jadi curiga ini orang siapa sih kok bisa masuk gitu kan. Nah itu makanya gua kok nah, makanya itu gue sempat kepikiran kalau memang acaranya itu memang BS ini untuk internal. Kan kita kan awalnya membuat Bible study ini kan untuk memang untuk internal kita, untuk kita gitu kan. Nah itu kan kenapa nggak kita balikan aja kayak dulu gitu. Jadi kayak apa kita linknya hanya boleh disebar ke apa sih ke grup-grup kita doang, ke OMK, ke KMK sama grup BS sendiri gitu kan. Jadi kita balik lagi kayak dulu gitu kan. Nah itu biar lebih amannya lah gitu kan. Terus kita juga link kita ganti. Jadi kita nggak pakai link yang sebelumnya, kita pakai yang baru. Baru ini kita sebar cuma di internal doang. Jadi jangan ke eksternal dulu gitu. Selama mungkin seperti kemarin kata Devina gitu kan. Maybe like sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Jadi khusus buat internal dulu. Jadi supaya nggak ada kejadian kayak begini lagi gitu loh. Ya sejauh ini sih ya itu aja sih yang gue mau sampaikan sih gitu. Oke, makasih Ko Jeffrey. Ditampung dulu ya. Terus Devina, ada yang mau disampaikan? Saatnya Devina bersabda. Why bersabda? Selalu sepanjang itukah omongan gue? Iya, emang sih, emang sepanjang itu sih, emang sepanjang itu, tolong. Ya intinya, jadi kan gambarannya jadi kasih tahu Jeffrey. Jadi memang dari yang malam itu yang Helen keluar duluan gitu, gue terpikirkan sebuah ide bahwa Bible di hold dulu gitu dengan masuknya penyusup-penyusup ini gitu kan. Sekarang udah ada 2 orang yang kita tahu gitu, terus dengan anggapan si Faceless dan Yohanes ini adalah orang yang sama gitu. Bisa jadi mereka adalah orang yang berbeda. Kalau mereka orang yang berbeda, berarti ada 3 penyusup yang masuk ke Bible gitu. Jadi mungkin memang sebaiknya menurut gue di hold dulu. Tadinya sih pikir ya udah Bible stop dulu deh gitu 1-3 bulan. Tapi gue rasa kasihan yang tetap mau mencari, tetap mau datang. Kalau kayak gitu kan kasihan gitu. Jadi akhirnya ya udah kalau gitu mungkin lebih baik di hold tapi untuk kalangan sendiri dulu aja. Jadi buat kita aja. Jadi dan seandainya ada orang luar yang mau masuk pun, yang mau ikut atau mau datang, kita anggapnya kayak offline aja. Offline kan kayak biasanya misalnya Remy ada yang baru mau datang, pasti kan dia bilang, nanti malam ada sini ya, nanti malam ada yang baru ya. Jadi intinya orang-orang yang benar kita kenal, bukan cuman tahu, bukan cuman oh iya dia namanya Wan, dia dari sini gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita tanyain gitu. Itu aja sebenarnya kita tanya dengan tujuan mengamankan, tapi ternyata yang masuk di luar dugaan gitu. Jadi buat sementara sebaiknya di hold dulu aja sih menurut gue gitu. Nah kalau waktu itu Remy sempat ngomong, gue rasa ada bagusnya juga. Jadi untuk orang-orang yang udah sering datang kayak Billy atau Dina gitu, atau siapa lagi lah mungkin yang orang luar paroki yang emang ikutnya cuma Zoom doang gitu, mungkin sebaiknya kita bilang maaf dulu untuk sementara Bible nggak dibuka dulu untuk umum gitu, untuk luar paroki San Mare, karena ya alasannya kita pikirkan kesalahan teknis kayak atau apa, kayak gue nggak tahu harus ngomongnya apa gitu, supaya fair maksud gue, jangan sampai, karena kan mereka juga ada komunitas dan segala macem, jangan sampai nanti tiba-tiba nyampe beritanya ke si Wanono itu bisa masuk gitu, kok gue enggak gitu kan, jadi sampai runyam. Gitu aja sih. Berarti Bible nggak ada 3 bulan dong? Ya kan? Bukan. Ditutup umum, tapi buat kita sendiri tetap ada.
Hanya untuk internal. Yang eksternal nggak dibuka dulu. Kirain yang internal juga libur. Kalau istilahnya Remi itu di lockdown dulu. Itu biasa. Apa itu kok? Tuh. Oke, itu artinya aku Daniel mau ngomong. Enggak sih. Tapi aku yakin lo juga pasti akan bersabda kok, Yodel. Bersabda, ya Allah. Ellen sudah bersabda soalnya. Cuma nggak ngomongin yang ini. Apa gue mau ngomong apa ya? Karena sebenarnya udah banyak yang disampaikan Devina. Intinya yang kita berdua juga udah ngomongin, dan ya gue setuju gitu dengan, kalau gue sih dengan kita tutup dulu, sambil kita cari jalan keluarnya, mau diapain orang-orang di luar sana yang penyusup itu. Karena ya oke lah kalau misalkan mereka cuma masuk, cuma dengerin doang gitu loh. Ya kita anggaplah ada orang dari gereja non Katolik gitu ya, dia masuk cuma dengerin, ya kita tahu dia Katolik non Katolik juga emang nggak tahu gitu, tapi intinya tidak membuat risih gitu. Nah kalau yang ini sekarang kan ya One dengan dia nyaut-nyautnya gitu ke Om Greg, buat gua pertama ada sebuah pesan dia ingin show off menurut gua. Karena gua kalau mau show off mungkin kurang lebih cara gua akan begitu juga. Jadi gua tahu. Tapi ya kalau yang gua tangkap dia kayak mau show off. Bang Akin mau masuk nih. Ya. Dia punya ilmu gitu. Nah, masalahnya kan sesat. Jangan sampai orang-orang yang lain juga ikut tersesat sih. Kayak gitu. Terus dia banyak motong gitu. Buat gue sih mengganggu gitu. Gue dengerin waktu itu kan pas lagi Om Greg kan gue ini lagi boker ya. Jadi gak Sama gue ya, ikutin. kita duet ya. Iya, kita berdua boker. Itu kenapa kalian malah nge-share foto boker coba? Gue bingung, lu pada berdua. Emang nih tahu nih, Elki emang GVLK emang. Itu gue nggak dengerin, tapi karena gue bikin ulasan, jadi gue dengerin siaran ulangnya di YouTube kan, dan itu buat gue annoying banget gitu, itu orang nyaut terus gitu. Karena Om Greg ngomongnya agak mikir-mikir, begitu lagi mikir disaut, lagi mikir dikit disautin. Tolong dong diringkasin, Pak. Ini maksudnya piye? Kenapa? Jadi Ada gini, Edo. Lu nggak tahu sama sekali ya, Dok? Nggak tahu, gue tuh cuman asal ngebuka room doang. Oh, jadi itu ada penyusup. Terus? Yang pertama itu ya kita nggak, dia orang dari mana, tapi dia ngeliatin terus dia sempat kasih sharing gitu, intinya dia bawain dia jadi kasih pengajaran terus sesat gitu. Itu apaan, Bu? Ini Edo main pakai OBS. Terus nah, situ abis itu satu lagi ada orang yang masuk apa namanya faceless ya. Yang faceless gue tahu. Yang faceless gue tahu. Nah itu faceless. Terus ada satu lagi namanya siapa? Yohanes. Siapa? Yohanes. Nah ini dia sautan di TED. Kemarin Yohanes tapi dia sautan di chat sama si Wan. Wan siapa toh? Nah nggak tahu nih orang nggak jelas dari mana dia chat dari IG. Terus? Mintaling. Nah itu dia ngakunya dari Santo Alfonsus. Apa? Santo Alfonsus. Dia ngakunya dari Santo Alfonsus. Terus? Tapi kok ya
apakah dia benar orang Katolik atau enggak, tapi intinya apa yang dia sampaikan tuh sesat gitu loh. Gitu. Dan kita di sini karena merasa kita kayak kebobolan lah, bocor gitu untuk orang-orang yang bikin itu si Faceless tuh kan yang lumayan serem kan. Yang kedua si Wen ini dan Yohanes. Ini loh para dicari. Terus? Ya, nah jadi kita di sini Devina kasih saran bahwa kita mau tutup dulu nih akses BS untuk orang luar Sanmare. Jadi khusus untuk kalangan kita dulu aja. Ya, untuk menghindari hal-hal ini sambil kita mikirin gimana solusinya. Oke. Gitu. Intinya kita mau bahas itu malam ini. Nah, kalau misalnya jadi linknya itu mesti lo refresh, ganti linknya. Terus yang ya kalau mau ya gak buang room. Iya. Kok putus lagi sih? Halo. Halo. Ya. Jadi kalau menurut apa? Ingetin nih. Jadi gini, tadi kan Coach Jeff udah nyampein, Devina udah, Kodalnya juga udah. Nah, ini kita next dulu aja, kita kumpulin dulu semua yang mau kita sampaikan, baru nanti kita kayak ada gitu. Nah, sekarang gantian coba Kania, ada yang sampaikan nggak? Nah, ini orang yang menerima chatnya Wan-Wan. Gimana pokoknya deh, respon kayak saran apa semua disampaikan. Ya terserah aja sih, kalau misalnya mau ganti juga ya maksudnya ya emang annoying sih orangnya jadinya. Kalau misalnya dari aku dibilangin dulu kalau misalnya ada pewarta jangan kalau dia lagi mikir atau apa jangan disanggah dulu. Mungkin kalau misalnya si pewarta yang bilang ada pertanyaan atau apa baru mungkin boleh ngomong gitu. Itu yang maksudnya sisi yang baiknya. Tapi kalau misalnya mau langsung cut juga ya nggak apa-apa. Terserah aja sih kalau gitu. Oh iya, kemarin itu kan nih. Oke. Ya nggak tahu sih maksudnya itu beneran dia dari Alphonsus atau enggak, cuman memang Alphonsus itu ada gitu kan, atau emang orangnya suka menyanggah, dia beneran Katolik atau emang dia beneran Katolik dan orangnya suka menyanggah atau gimana kan kita juga nggak tahu. Iya. Sekarang ada fitur baru. Mungkin ada teman-teman yang di Jakarta Utara. Mungkin bisa ditanyakan kebenarannya. Keberadaan Wan-Wan. Keberadaan Wan-Wan apakah benar di situ? Woi, itu ada Wan-Wan palsu tuh. Faceless. Rem, lu pakai sarung dulu, Rem. Jadi faceless. Nah. Pakai topi dulu, pakai topi. Topi. Enggak, gue pakai ini aja. Nih, Kania udah menyampaikan. Apa? Masih lanjut. Kania udah. Kan udah cukup itu. Oh, udah, okay. udah. Bentar, tadi kayaknya terus ya. Ya, gue ada yang kelupaan. Apa? Nah, kemarin gue sempat ngomong juga soal salah satu sarannya itu gimana ya tetap open, tapi dari hostnya itu bikin supaya semuanya di mute, tapi nggak bisa unmute sendiri, ada fiturnya itu di Zoom. Iya tahu. Ya jadi mereka nggak bisa ngomong gitu, ya udah si pewarta aja yang ngomong begitu. Tapi di sini konsekuensinya adalah ketika pewarta nanya terus ada yang menjawab, yang jawab itu kasih reaction atau gimana, hostnya harus ready untuk
unmute dia gitu, karena mereka nggak bisa unmute sendiri. Gengs, pamit ke WC bentar ya, kalian lanjut aja. Gitu, itu Oke. salah satu opsi, Oke. gue. Tapi Oke, co-host thank you, bisa Daniel. buka dong. Gak tahu gue, Host bisa. mesti dicoba. Oke. Ntar guys, kita discuss-nya agak ntar aja nih, kita dulu. Tadi kan udah, terus sekarang dari Ansel. Ada yang mau sampein nggak Anselnya? Ansel? Oke, skip. Ansel lagi nggak ada. Kita mengikuti ya dari dulu. Remy dengar. Kan? Remy ada yang mau disampaikan, Rem? Tapi juga lagi nggak. Ya udah. Ke Ella dulu. Sampai tentang apa? Tentang kamu mau merespon apa atau ada masukan apa gitu, boleh di Tentang ini chat sama ibarat temen. Di apa sektor gitu umum kan. biasanya ada yang perabot-perabot gitu. Ada suara siapa sih? Back sound-nya malah lebih kenceng daripada suaranya Helen. Iya. Oh, Mending Edo. kalau emang nggak ngomong di itulah. Udah. Udah lah. Tentang apa, Lan? Tentang apa soal ada penyusup itu. Nah, dari yang udah kejadian, respon lo mau ngerespon apa atau mungkin lo ada kepikiran apa, coba disampaikan gitu. Tapi ini kita belum mau sampai ke diskus, menyampaikan pendapat. Sharing chat bersama Jujur, kalau yang masalah faceless itu gue sama sekali nggak tahu ya. Soalnya kan sempat ada dibilang prank juga kan, jadi gue malah jadi bingung sebenarnya terjadi apa enggak. Tapi kan katanya terjadi beneran. Nah, gue tuh mau nanya, emang seberapa mengancamnya si faceless itu? Emang ada tindakan-tindakan apa yang dibuat gitu loh? Paham nggak sih? Kalau emang gak ada tindakan-tindakan, misalnya kalau emang dia masuk aja tapi dia cuma mendengarkan, menurut gue ya udah, siapa tahu emang dia mau cari jalan Tuhan. Maksudnya jadi nggak usah, gimana? Gue tuh bingung merespon ini karena kalau misalnya kita mau pakai sistem dikasih via DM gitu-gitu, berarti kan logikanya gini nih, kita harus menyediakan satu waktu lagi untuk komit nih, ngebagi-bagiin ke via DM, ya kan? Terus misalnya kontak personnya kan sekarang nih Helen, otomatis mungkin akan lebih banyak lo yang akan dikontak sama orang mengenai link-link itu. Nah berarti kan logikanya akan dikembalikan ke Helen lagi gitu kan, sebagai kontak person, sebagai PIC-nya. Lo kira-kira gimana kalau kayak gitu? Soalnya misalnya kayak Ko Jeffrey bilang mau pakai kayak sistem Imago Day, mereka via DM gitu-gitu kan. Tapi setiap orang tuh misalnya kayak gue tuh kayak selalu di approach sama Nira gitu tiap minggu, weekly gitu dengan rutin. Apakah kita mau seperti itu atau gimana? Kalau misalnya kita mau lempeng aja kayak siapa yang nyari dia yang dapat link, berarti kemungkinan besarnya Helen yang akan dikontak sama orang. Lo akan ke distract nggak dengan hal itu? Nah, terus yang kedua, makanya tadi gue tanya karena gue nggak begitu tahu bagaimana kronologis dan seberapa bahayanya si faceless ini. Gue tuh nggak tahu nih apa tindakan yang dia lakukan, apakah merugikan dari BS atau kitanya doang nih yang overreact gitu loh, kayak parnonya terlalu tinggi gitu. Gue tuh nggak bisa untuk bilang gue panik atau gue gimana karena gue nggak ada di BS pada saat itu. Terus masalah yang one sama siapa tuh Yohanes, berarti kan katanya ada indikasi kalau si Yohanes tuh faceless itu kan, yang tadi gue baca ya gitu-gitu kan di grup. Nah kalau masalah si one menurut gue juga gimana ya, nggak salah juga ketika dia mau mengutarakan pendapatnya gitu. Maksudnya gue tuh masih bingung apa yang dilakukan sama faceless one dan si Yohanes yang sampai kita tuh ngerasa terancam atau apa gitu, ngerti gak sih? Gitu, gue masih bingung aja. Cuman maksud gue kalau sama one, kalau emang dia ternyata bukan dari paroki Katolik dan bla bla bla,
balik lagi selagi tidak memberikan dampak yang negatif atau tidak membuat keributan, menurut gue fine aja kalau dia tetap mau ikut gitu loh. Mungkin gitu aja kali ya sementara. Oke, thank you Ella. Ditampung dulu ya. Terus Edo, ada yang mau disampaikan, Do? Kalau dari gua sih bukan, gua faceless. Walau Jadi selama ini faceless tuh gua. Enggak, jadi kalau menurut gua, kalau memang maunya kalau faceless gua nggak terlalu tahu ya, karena kan si faceless itu gua bener-bener nggak menyadari kalau itu. Jadi ya gue bener-bener menyerahkan itu. Gue juga kaget. Gue pikir namanya si siapa? Siapa sih? Si Remi kan kadang suka gonta-ganti nama yang Najubila. Gue juga kagak tahu. Jadi gue pikir dia gitu. Terus kalau untuk yang one-one itu ya nanti kita coba ganti link aja, tapi tetap requiring. Bitly-nya nanti coba kita ganti. Ya, tapi kalau orang udah pegang itu pasti bisa akses, cuman nggak bisa buka aja. Ntar kita coba buka lagi, bikin lagi aja yang requiring. Gitu aja sih kalau dari gua. Oke. Remi masih ini ya? Nggak bisa ini ya? Remi keluar. Mungkin ngeliat gua jadi. Iya, ngeliat gua jadi faceless kali makanya gitu. Ya udah. Sekarang gue nyampein pendapat gue ya, respon gue ya. Nih, yang pertama, kita kan emang tadinya kan membuka itu untuk umum. Umum maksudnya nggak cuma paroki San Maria aja gitu kan. Kita bahkan juga share itu di Instagram gitu. Nah, terus di sini sebenarnya definisi penyusup menurut kita tuh apa gitu loh. Maksudnya penyusup itu tuh kayak orang asing yang maksudnya bukan bertujuan emang untuk mau ikut Bible terus dia masuk, atau penyusup itu maksudnya emang orangnya tujuannya mau ikut Bible cuman kebetulan dia itu jalannya beda sama kita gitu. Misalkan contoh kayak kita punya anggapan nih seolah si One itu alirannya sesat misalkan gitu ya. Nah tapi dia tetap pengen mau cari Tuhan karena dia memang mencari Tuhan, ditambah Bible study juga sama-sama wadah untuk mencari Tuhan, jadi dia ikut join misalnya seperti itu. Nah kita harus bedain nih maksudnya penyusup itu yang seperti apa dulu nih, mana yang bisa kita terima dan mana yang enggak gitu kan. Terus yang soal faceless, gue mau tanya dulu, facelessnya itu maksudnya dia tuh benar-benar masuk pakai kerudung atau pakai sarung atau gimana sih? Ada yang bisa bantu jawab? Seingat gue sih ini si faceless itu dia pakai topi. Terus pakai kayak sarung gitu, kayak gini lah kira-kira filternya. Tapi dia nggak pakai filter. Nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu, tapi si Remi yang lebih ngelihat. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi kalau dari deskripsinya Remi yang gue bayangin, lo pernah ngeliat nggak sih topeng pencuri atau maling zaman dulu di film-film yang kayak yang diketus pakai sarung gitu kan, pakai sarung. Nah kayak gitu yang gue tangkep dari deskripsinya Remi. Coba deh Jeff coba lu putar di YouTube deh. Itu kan ada tuh. Kalau kayak gitu tau gue kalau zaman dulu maling tuh pakai sarung ditali terus dibalik. Jadi kan ya kayak gitu. Menurut gue maksudnya kalau emang kayak gitu niat banget orang ngapain gitu loh. Maksudnya kayak gitu pakai begitu dia on video gitu loh. Kayak aneh banget gitu loh. Itu tujuannya kan bisa banyak banget yang kita nggak tahu ya, entah emang dia sebenarnya mau ikut tapi dia emang iseng pakai kayak begitu, atau mungkin dia orang baik tapi memang dia mungkin punya kelainan mental, misalkan dia kenapa jadi memang aneh gitu, dia freak, itu juga nggak tahu kan gitu. Nah terus yang kedua, kalau menurut gue mungkin flyer tetap ada, cuman kontennya aja yang diubah. Jadi kita tidak mencantumkan link atau meeting ID ataupun password, cuma memberitahukan temanya apa dan pewartanya siapa, kapan
lebih ke situ sih. Nah, itu di-share-nya ke dua tempat, yaitu ke grup kita, maksudnya grup OMK, grup Bible Youth, kayak gitu, dan ke posting di Instagram. Nah, untuk yang di Instagram, link-nya itu tetap harus DM dulu. DM dulu, kita baru kasih. Nah, cuman sebenarnya apakah itu menjamin juga ketika kita cuma by via DM, kalaupun misalnya dia beneran, ada orang beneran penyusup nih, bisa aja kan dia maksudnya di DM minta, Kak minta linknya dong, aku dari lingkungan ini nih, misalnya seperti itu kan juga bisa aja terjadi kan. Jadi itu agak bingung juga sih sebenarnya kalau misalnya orang dari Instagram yang minta masuk akses ke Bible Study gitu. Itu gue juga jujur gue belum kepikir solusinya gimana untuk ini Instagram itu. Nah, terus kalau misalkan kita mau kasih link gitu, kan nggak dicantumin di flyer nih. Nah, cuman kita akan share linknya itu hanya di grup kita. Kayak tadi OMK sama Bible gitu ya. Dan itu linknya di-share tuh kayak hamin setengah jam atau hamin 1 jam, kayak gitu. Dan menurut gue better linknya itu selalu diubah setiap minggunya. Jadi biar kayak lebih random gitu loh. Atau kalau misalnya emang nggak diubah, nggak apa-apa. Yang penting adalah passwordnya yang selalu berubah. Jadi meeting ID dan link mungkin selalu sama, tapi passwordnya aja yang diubah gitu. Menurut gue ya. Soalnya pengalaman nih gue di kantor, gue kan selalu bikin Zoom meeting kan, karena sekarang kan agak susah buat tatap muka ya. Jadi gue modelnya linknya tuh nggak pernah berubah, meeting ID juga nggak pernah berubah. Yang ikut memang orang-orang internal gitu ya, tapi tetap aja kan meskipun internal kan orang tetap kalau emang mau niat jahat kan bisa aja kan nyebarin linknya itu ke pihak yang nggak bersangkutan gitu loh. Nah cuman kan di sini gue kasih linknya kasih passwordnya itu selalu berbeda gitu, dan itu random banget passwordnya. Jadi percuma orang tahu linknya kalau nggak tahu passwordnya nggak bisa masuk kan kayak gitu. Nah terus abis itu dan menurut gue nih misalkan kita mau lockdown di Instagram ataupun enggak, atau mungkin pakai cara gue tadi yang misalnya cuma nge-share flyer tapi tanpa isi linknya itu, kita mungkin perlu juga buat mengumumkan ke teman-teman di Bible Study gitu, siapapun ya, dari misalnya kayak Kela, Rafael, dan lain-lain sebagainya, kita mengumumkan sekaligus mengedukasi mereka gitu loh. Maksudnya kita mengumumkan bahwa kita pernah mengalami kejadian seperti ini gitu. Nah, tapi kita mengedukasi bahwa kita tuh perlu adanya kenyamanan gitu. Jadi nggak perlu dianggap kayak kita nggak perlu ngomong ke mereka lah, nanti mereka kita nggak profesional, ya nggak kayak gitu. Karena ini pun kejadian tuh nggak cuma di pihak kita doang, di pihak tempat-tempat yang profesional juga pasti bisa mengalami ini, karena kan namanya penyusup kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi ini untuk kenyamanan kita bersama aja gitu. Nah terus soal ini yang tadi ke Daniel sempat bilang soal diotomatis di mute dari host. Nah kemarin banget kan gue nggak kepikiran soal itu, cuman gue kepikiran kalau misalkan ini ada Wen nih, dia kan pasti bakalan sama seperti sebelumnya. Makanya di awal gue kemarin bilang peraturannya di sini adalah kita nggak ada yang boleh buka speaker selain pembicara Kak Helena dan saya sebagai WL. Gue cuma bilang kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada yang mau disampaikan bisa dicantumkan di Google Form-nya aja untuk pertanyaan. Gue bilang gitu kan. Nah pada kenyataannya memang si Wen dan Yohanes itu nggak ngomong sama sekali. Mereka nggak buka speaker ketika Kak Helena ngomong apa, dia nyot gitu, enggak. Tapi ternyata mereka beralihnya ke Zoom chat gitu. Gue nggak kepikir ke situ kalau mereka ternyata tetap aja gitu ngeganggu cuma lewat chatnya gitu. Nah, terus abis itu gue mau bilang apa ya? Duh, kok gue lupa ya. Oh ya, gini. Jadi kenapa kita bikin linknya itu berubah-ubah? Kalau misalkan nih kita tetap share di DM Instagram, misalnya ada yang nanya kita kasih DM Instagram. Nah, mungkin meminimalisirnya adalah ketika kan gini. Orang yang DM Instagram bisa aja dia seorang penyusupnya itu kan, tersangkanya lah ibaratnya. Terus dia masuk nih ke Bible Study. Terus ada kejadian yang kayak nggak jelas wujudnya, atau mungkin dia berisik gitu kan, kita bisa langsung remove. Dan ketika kita tuh ada tanda-tanda ada penyusup atau stranger gitu, kita untuk next week-nya kan kita udah pakai link yang berbeda dan password yang berbeda kan, kayak gitu. Terus abis itu soal
dari penyusupnya Yohanes atau Wen itu pun sendiri ya, kita kan nggak tahu kan mereka latar belakangnya gimana gitu loh. Makanya gue nggak bisa mengatakan mereka penyusup, karena bisa aja tuh mereka memang pengen ikut Bible study, tujuannya memang mau ikut gitu, bukan penyusup yang kayak mau ngobrol-ngobrol gitu, tapi karena kebetulan mereka itu terlalu apa sih ibaratnya, mungkin punya aliran berbeda, atau mereka merasa punya pengetahuan yang juga lebih, makanya jadi kayak ikut-ikutan nyaut kayak sok tahu, gue nggak tahu lah sok tahu apa, intinya kayak terlalu proaktif gitu loh, tapi berlebihan jatuhnya. Tapi sebenarnya tujuannya mereka adalah emang mau ikut Bible gitu loh, bisa aja kan. Jadi kayak sebenarnya nggak fair juga ketika kita melarang mereka kalau memang tujuannya mau ikut Bible gitu. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah gimana caranya, gimana ya, kayak kita membedakan mana yang benar-benar the real penyusup dengan mana yang bukan penyusup tapi mereka annoying gitu loh. Nah, kita harus pikirin nih gimana caranya kita meminimalisir ketika ada orang yang masuk yang bukan penyusup ya, tapi mereka mengganggu seperti si Wen itu gitu sih. Kayak gitu. Ini Remi ngomong-ngomong udah masuk belum ya? Ya udah. Ini kan kita udah ngomong semua. Kalau gitu, siapa nih sekarang yang mau speak up dulu? Kayak mungkin ada tanggapan apa atau apa dari kita semua yang udah sampein. Langsung ngomong aja. Devina nih kayaknya mau ini nih. Mau ada ngomong nih. Di unmute dulu deh. Kenapa gue lagi? Why me? Yuk, mau bersabda Ibu. Bagaimana ya membahasakannya ya? Susah ya? Mengerti sih pemikiran kalian yang sangat positif. Itu bukan hal yang jelek. Gue pun sebenarnya bukan orang yang suka curigaan sama orang lain atau negative thinking. Tapi kenapa kalau gue langsung mengambil jalan preventif kayak tadi, bukan jahat ke Wen atau ke Yohanes atau si Festus ini gitu, tapi lebih ke lebih kayak apa ya, kalau masalah salah atau enggak lebih ke arah gini, krusialnya pertama adalah sesat dan nggak sesat gitu maksud gue. Tidak semua orang punya filter yang cukup tajam untuk hal seperti itu gitu loh. Jadi kenapa kalau gue mencegah itu gitu. Terus kalau mau boleh oke, kita berpikir mau ditegur dulu gitu ya. Dan ini kebetulan aja apes aja sih Wen dia muncul dengan gelagat yang mirip sama orang yang baru bikin masalah di tempat lain yang gue tahu gitu. Sebenarnya gue mencegah permasalahan kayak gitu terjadi gitu. Jangan ketawa. Jangan menunggu masalahnya jadi gede gitu kan. Sampai ke bawah ke ranah publik sampai semua orang tahu gitu kan. Terus kita baru, wah gila, ternyata nih orang tuh kayak gini gitu. Tunggu ya, ada jadi ketawa gue. Gitu, jadi adalah seseorang di tempat lain gitu kan. Bahkan dia awalnya baik-baik aja gitu. Meskipun gue udah berasa dari awal ini anak berbeda gitu. Gue udah tahu gitu kan. Dan sama-sama punya gelagat mau nyombong kayak gitu. Nah baru-baru ini dia bikin masalah gitu. Dan menyangkut kesesatan gitu masalahnya. Bener-bener menyangkut kesesatan. Sama persis gelagatnya kayak Wen. Roh Kudus ngomong ke gue, Tuhan ngasih tahu gue gitu kan. Adek. Aduh. Gitu. Halunya maksimal ya. Jadi kalau lu nggak punya filter yang tajam gitu, lu bisa berasa nih orang kok kayaknya bener gitu. Dia bisa dengar suara Tuhan, dia bisa bilang, gue ini adiknya Yesus gitu. Tuhan tuh ngomong langsung ke gue. Hal-hal yang seperti itu. Gue bukan orang yang nggak percaya bahwa Tuhan bisa diajak ngomong. Gue percaya gitu, dan gue melakukan hal itu gitu. Dan banyak pewarta gitu,
termasuk mak gue, Tante Lisna, Om Yopi, itu bilang bahwa Tuhan Yesus tuh bisa diajak ngomong, so talk to him gitu. Tapi karena hal itulah akhirnya muncullah gitu. Muncullah orang-orang yang salah tafsir gitu. Nah, maksud gue kenapa gue mengambil jalan defensif ini sebenarnya lebih karena jangan sampai dia masuk gitu. Mungkin gue nggak tahu kalau yang lain gimana, tapi kalau gue gitu, gue bisa berasa ini orang salah gitu, sesat, dan gue mengkonfirmasi apa yang dia omongin ke orang lain dari itu sesat gitu. Jadi jangan sampai kesesatan ini keluar. Sebenarnya itu poinnya gitu. Nah, Bedainnya gimana? Soal faceless atau mungkin sama Yohanes sama lah. Tapi kenapa gue langsung bilang kita tutup dulu untuk publik, kenapa? Karena dia takut mengarah ke ada suara yang bikin gak enak kayaknya deh. Ada background. Soalnya kenceng banget suaranya. Gua tadi. Oke. Nah, karena jujur aja gue takut mengarah ke cybercrime sebenarnya. Meskipun gue pribadi gue nggak tahu gimana jalurnya atau bagaimana dengan dia masuk Zoom dan segala macam, atau informasi apa yang dia bisa dapat gitu. Tapi kalau gue, menurut gue lebih baik kita mawas diri untuk hal itu gitu. Karena kita nggak tahu bagaimana informasi-informasi itu bisa bocor gitu loh. Seperti itu guys. Terus apa ya mungkin lebih, bukan curiga sih, tapi lebih hati-hati gitu maksud gue gitu. Makanya kalau gue pribadi, gue sangat tahu kalau kita bilang mau kasih link dan segala macam lewat DM, gue sangat tahu bahwa sumber daya kita sampai saat ini tuh belum mampu untuk seintens itu gitu. Makanya gue bilang langsung ke ya udah di hold dulu untuk publik kayak gitu. Iya Jeff. Malah gue kalau kepikiran gini, kan kita kan kalau mau kita balikan lagi ke tujuan awalnya Bible Study itu ya, itu kan untuk menjaring OMK, KKMK gitu kan ya. Jadi malah mungkin bisa hold-nya ini malah mungkin nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin ya bisa selamanya, mungkin bisa seterusnya gitu. Kalau gue mikir kalau memang kita mau fokusnya ke internal gitu loh, bukan fokus keluar gitu kan. Mungkin bisa sampai seterusnya gitu kita ini gitu kan. Sebenarnya satu hal sih sesat itu sih yang one gitu kan, satu hal. Terus yang kedua, kalau si wasteless itu kan terkadang kalau dari deskripsinya itu yang di kepala gue adalah kan ada ya orang dengan yang punya aliran tertentu itu kan itu tampangnya seperti itu gitu ya. Ya kayak ya gue nggak bisa bilang secara frontal sih, soalnya ini direkam. Ntar gue bilang di chat aja. Pokoknya nggak cuma dia misalnya kayak hacker atau apa gitu ya, tapi kan bisa aja kayak seseorang yang kita nggak tahu lah gitu, mau belajar, mau menyusup, mungkin ya dengan tujuan yang tidak benar gitu. Ya itu sih. Ella. Guys, gue out dulu bentar. Di rumah gue kayaknya mau ada kebakaran. Gue mau ngecek dulu di bawah. Soalnya mbak gue masak ditinggal terus gosong mau dicek makanya. Udah sana. Ella tadi. Oh ya. Gini ya. Gue nambahin sedikit ya. Kalau gue kan memang mungkin ya, gue tipe orang yang pemikiran gue tuh berusaha untuk simple dan open minded gitu. Untuk masalah one, untuk masalah faceless dan teroris, menurut gue kita nggak bisa menjudge hal kayak gitu ya. Maksudnya kayak kita nggak punya evidence apapun terhadap hal itu, dan kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa mereka ada aliran sesat, ataupun mereka ada sindikat-sindikat, atau mereka pun teroris, atau bahkan yang lebih jauh lagi gitu ya. Maksudnya gue berusaha untuk meluruskan dulu, kecuali kalau misalnya kita semua punya bukti yang valid, itu bisa kita katakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, sama aja kita nggak bisa. Maksudnya kayak sama aja, lu menilai seorang, tapi lu nggak tahu gitu loh.
Tuh, gue agak-agak keras kalau masalah hal ini karena betul-betul nggak realistis aja menurut gue gitu. Maksudnya dalam hal kita udah bisa mengkotak-kotakan sesuatu yang kita pun nggak punya buktinya, dan itu berdasarkan asumsi kita masing-masing gitu kan. Jadi apa namanya? Kalau misalnya dibilang apa ya, kayak mau langkah preventif, gue setuju banget untuk langkah preventif. Nah, tinggal kita mengsimpelkan aja, dibuat jadi lebih simpel aja gitu. Maksud gue, pertama kita mau pakai DM pribadi one by one, kita harus melihat SDM kita yang kita punya kegiatan masing-masing yang waktunya kita tidak bisa samaratakan, dan kita mungkin ya secara gue pribadi gue belum bisa untuk komitmen ke arah sana. Misalnya untuk gue secara pribadi, gue nggak tahu kalau teman-teman. Terus ada lagi kayak hal-hal yang kita sebenarnya gini, sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan tapi kita terhambat untuk melakukan hal itu. Misalnya kayak tadi DM kan, terus kita mau coba gonta-ganti, menurut gue juga itu langkah preventif yang cukup baik. Tinggal gue kembalikan tempat teman-teman. Atau sebenarnya udah gini aja, kalau memang mau di hold, mungkin gue akan lebih setuju ketika ya udah kita back to nature aja ibaratnya. Kita selama ini BS untuk internal, ya udah bikin aja untuk internal. Jadi tidak dibuka lagi untuk umum gitu loh. Sedangkan kan memang kan waktu itu kalau teman-teman ingat, kita pernah ngebahas masalah BS online dan offline ya kan. Apalagi waktu itu kayaknya Juli tuh rencananya kita mau offline kan, tapi kan sampai sekarang belum juga. Nah, ya udah kita memberlakukan aja BS untuk internal, kayak kita kembali ke nature-nya kita lagi aja. Kalau misalnya teman-teman ada kayak ketakutan, ada kayak kecemasan gitu-gitu. Jadi lebih baik dari kitanya aja yang mengubah itu gitu loh. Maksudnya daripada kita berusaha untuk cari jalan yang masih ada kemungkinan orang dari luar itu masuk ke dalam, kitanya aja yang tutup diri untuk dalam dulu gitu loh, sampai ya mungkin kalau misalnya ada yang sudah bisa berani lagi apa segala macam untuk kita mau coba untuk terbuka buat umum, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi saat ini kan kondisinya kalau gue lihat kan teman-teman ada kecenderungan untuk khawatir gitu-gitu kan. Jadi menurut gue deh kitanya aja yang mensimpelkan itu. Terus kalau masalah kita mengedukasi ke ke anak-anak yang lain, sebenarnya itu nggak salah. Itu sebenarnya satu sisi kalau gue pikir bentuk keterbukaan kita mungkin ya sama yang lain. Cuman satu sisi lagi adalah gue tadi sempat berpikir kalau misalnya kita sounding hal ini ke orang lain, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Orang akan jadi parno juga untuk ikut BS, orang-orang dalam misalnya kayak Kela atau segala macam akan jadi parno juga, atau kedua bisa jadi kekepoan, jadi orang ikut BS cuma pengen tahu yang namanya one-one, yang namanya faceless dan lain-lain. Misalnya kayak tujuan mereka akan berbeda, dan itu malah akan jadi luas gitu, dan kita tuh nggak pernah tahu one-one ini linknya dengan siapa tahu one-one ini atau siapapun itu faceless dan lain-lain adalah salah satu link dari antara kita semua nih. Bisa aja one-one ternyata teman deket gue yang gue apa segala macam kan, terus tiba-tiba nih kita sounding, kita tuh lagi abis ada kejadian ini. Gue bisa aja dong kayak, Wan, lu abis diomongin tuh di BS gitu kan. Misalnya itu kan ada kemungkinan gitu kan, kalau misalnya kita mau sounding. Dan takutnya itu akan semakin meluas gitu. Jadi, baik lagi, mungkin kalau dari gue, pendapatnya adalah ketika tidak ada hal-hal yang merugikan kita, atau merugikan anggota BS yang lain, menurut gue udah, kita tuh jangan memperbesar lagi, jangan ibaratnya udah ada api, kita tambahin lagi tugas, kita tambahin lagi tuh minyak tanah gitu loh. Jadi mungkin saran gue sih untuk masalah mengedukatif, coba kita pertimbangkan bareng-bareng lagi, apakah perlu atau tidak, persentasenya gimana untuk segala resikonya, nanti baru kita bisa tentukan gitu. Tapi kalau gue pribadi mungkin cenderung untuk tidak diedukasikan kali ya untuk masalah itu. Nah, tapi nanti gue balikan lagi ke teman-teman bagaimana pertimbangan, kan pasti kalian punya pertimbangan masing-masing lagi. Terus apa lagi ya, masalah one-one ya.
secara ini nih, secara personal. Gue tuh kemarin juga nggak tahu seberapa aktifnya dia sama Yohanes di chat room. Kalau gue pribadi sih, ya mungkin yang Devina bilang itu kan setiap orang punya filter berbeda-beda. Cuma kalau gue kan tipe orang yang kayak cuek aja, oh iya kak siap, thank you gitu doang kan. Nah, gue nggak tahu nih seproaktif apakah mereka di chat room. Tapi kalau memang menurut kalian itu bisa menimbulkan persepsi kepada yang lain, sebenarnya gimana ya? Gini loh, setiap misalnya nih ada pewarta ngasih tahu, mungkin aja persepsi Ko Jeff, persepsi Devina, persepsi siapapun itu pasti pun akan berbeda-beda gitu loh. Maksud gue nggak mungkin ketika pewarta menyampaikan satu hal kita akan menyerapnya dengan hal yang sama gitu. A akan diserap A, B diserap B gitu kan. Misalnya kemungkinan itu ada, tapi change untuk berbeda pun pasti ada. Nah, kalau misalnya kalian kayak teman-teman mengkategorikan itu sebagai hal yang freak dilakukan, atau kalian mengkategorikan itu sebagai hal-hal yang bersifat apa ya, jadi hal-hal yang nggak benar. Nah, baik lagi sih, mungkin daripada kita yang bakal ribet ke depannya dan ternyata kita bilang oh ya oke bisa tapi ternyata next-nya kita malah nggak komit, mending kita aja yang menutup diri. Mungkin gitu kali. Jadi kita menutup diri untuk orang luar, dan BS ini pure untuk internal. Jadi misalnya nih kayak Wan suka nanya ke gue, Ella hari ini nggak ada BS ya? Ella hari ini selama ini kan memang gue secara pribadi gue japri dia, 2 minggu ini gue japri dia kan. Gue bilang oh ada kak, suka kemarin gue kasih link juga, karena menurut gue juga karena menurut gue nggak merasakan hal-hal yang mengganggu dari dia sih, maksudnya kayak mungkin gue terlalu cuek apa gimana ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin langkah preventifnya gue adalah, oh iya kak, sekarang BS udah offline, jadi udah untuk OMK gitu segala macam. Akan lebih simple ketika kita mencari, misalnya kayak akan lebih simple kita ngomong gitu ke orang luar, ketimbang kita tuh akan ribet gitu loh, kayak ribet banget ngurusin ini tiap minggu, itu tiap minggu. Selagi teman-teman mau komit sih, gue kayak appreciate banget. Tapi kalau jujur gue takut gue nggak komit. Mungkin itu kali ya. Dan ya Jeff, silakan Jeff. Sebenarnya sih begini ya, gua sih tadi itu sebenarnya tidak mau menuduh dulu sebenarnya. Kalau ada indikasi segala macam ya. Gua nggak mau menuduh dulu. Cuma kan kalau dengan adanya kejadian seperti ini berarti tandanya kan kalau yang gua lihat adalah kalau dari kacamatanya teknis ya, berarti ini kita harus istilahnya kata meningkatkan kita punya security di Zoom ini gitu loh. Jadi ya mulai dari linknya tuh ya yang paling gampang sih kalau menurut gua ya kalau misalnya itu ya dibalikan aja lagi kayak dulu gitu. Ataupun juga memang tujuan kita kan memang untuk internal gitu kan. Ataupun juga kalau andai kata pun juga ada yang bilang juga andai kata pun kita puas sertanya sedikit pun tidak apa-apa ya kan. Yang penting kan masih ada yang datang mau dengerin pewarta gitu kan. Jadi rasanya ya udah balikan aja kayak dulu, yaitu ya buat internal aja. Cuma strategi ini tidak akan berjalan juga kalau misalnya Zoom-nya itu kita tidak melakukan perubahan di settingan di Zoom-nya. Minimal kita ganti link, minimal kita ganti link. Terus untuk soal kita yang bisa unmute sendiri, misalnya harus di-unmute-kan pewarta dan segala macam, ya itu mungkin nice to have ya, mungkin bisa dicoba. Atau misalnya kalau di chat rooms itu kita blok gitu, misalnya sepanjang acara, itu ya juga bisa dicoba gitu. Cuma ya kalau menurut gua sih itu semua hal-hal itu cuma hanya akan menambah kompleksiti aja sih, daripada nanti yang ngatur Zoom-nya. Apalagi kan ini kan semua kan dipegang sama satu orang gitu loh. Jadi ya kalau misalnya paling simpel itu sih tukar link aja, kalau buat gua dalam kasus ini sih udah cukup lah. Tapi tukar linknya maksudnya kalau misalnya memang ribet once a week, ya udah mungkin dibikin aja once a month gitu. Jadi di refresh-nya setiap bulan gitu. Jadi kalau memang mau diganti linknya gitu. Jadi gue sih sebenarnya juga
bodoh amat, maksudnya nggak terlalu mikir nih orang siapa atau apa itu. Justru gue mikirnya tuh dari sini tuh berarti kita punya problem itu di masalah security untuk Zoom-nya ini gitu loh. Kok bisa ada orang entah dari mana kok bisa masuk gitu loh. Itu aja sih. Oh ya, Helen ada mau bicara? Iya, gengs. Nih, kalau dari gue nih, tadi kan Coach Jeffrey bilang minimal diganti linknya gitu kan. Nah, itu kan kayak yang gue sampaikan tadi kan diganti passwordnya atau memang diganti semuanya linknya. Dan itu kita bisa bagikan di Hamin sekian jam atau sekian menit gitu. Dan itu dibagikannya hanya di grup kita gitu, caption di grupnya aja gitu. Jadi di flyernya tetap mungkin di Instagram menurut gue karena ada orang yang suka ngechat gue gitu kayak nanyain di Instagram kok nggak ada posternya. Contoh kayak Dina kemarin pun juga gitu, dia sampai ngejapri gue kan, kalian boleh minta ada link sama post ini ya BS nggak kok, soalnya di Instagram nggak ada, dibilang kayak gitu kan. Nah jadi mungkin tetap di Instagram nggak apa-apa ya, itu fleksibel sih, mungkin nanti keputusannya kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, cuma menurut gue tetap ada poster tapi tidak mencantumkan link gitu ya. Nah terus yang soal mengedukasi teman-teman itu maksud gue gini, karena itu akan berkaitan dengan ketika kita mempunyai perubahan rules gitu ya, kita misalkan nih nggak akan share di grup lagi tentang linknya atau mungkin posternya pun nggak ada gitu kan. Terus kenapa di poster yang share di grup juga nggak ada linknya, kenapa, kan orang pasti juga kenapa pada bertanya-tanya kan. Nah itulah kenapa maksud gue, karena itu relates, makanya kita mengedukasinya cuman sebatas kita tuh secara online itu kan cybercrime tuh ada gitu, kita jadi harus satu sama lain gitu, tapi tanpa kita menyebutkan tentang kasusnya si Wen sama Yohana. Maksudnya kita nggak perlu menyebutkan nama, ini loh si Wen kemarin sama si Yohana tuh gini-gini, itu nggak perlu gitu, cuman tentang lebih ke keamanan dalam Zoom-nya aja sih kayak gitu, karena Zoom bombing itu kan juga ada ya gitu maksud gue. Paling itu sih solusinya kalau ya tentang share tentang poster dan linknya gitu. Yang lainnya, atau mungkin kita bikin voting, nggak tahu deh ini. Kok Daniel? Kasih ke gue, sini biar gue bikinin pollingnya. Pollingnya gimana juga bingung sih, gimana ya? Guys, rumah gue untuk gak kebakaran. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mbak gue lupa manasin itu sop, terus ditinggal. Walah. Kosong dah. Itu sosis dari yang merah, sosis yang dari merah jadi hitam. Baru gue makan sekali. Ya tapi kalau enggak gini deh, kalau di polling kan juga lama deh. Aja siapa yang ada 2 option kan ya dari yang kita beri tanggapan yang tentang soal sosial media. Yang pertama kita lockdown di Instagram, cuman fokus di grup Salmare sendiri. Atau yang kedua, tetap kita nge-share di Instagram posternya aja tanpa itu, dan kita share linknya di grup area aja gitu. Kalian lebih apa bedanya? Bedanya yang pertama itu lockdown, jadi kita benar sama sekali nggak nge-share apapun lagi di sosial media tentang poster sama link gitu loh, jadi cuman ulasannya doang. Jadi nge-share-nya cuman di grup WA aja gitu. Kalau yang kedua, nge-share linknya memang di grup WA, tapi di Instagram tetap di posternya, tapi tanpa link, dan nggak nge-share link lewat DM gitu. Ya, karena di Instagram pun peserta yang emang ngeliat infonya tuh di Instagram doang. Ya, berarti sama aja dong, mau kalau cuma bedanya satu mau nge-share di Instagram atau enggak kan, karena link juga kita share semua di grup kan. Bi, gimana menurut Bi? Kata Babi sih ya, dia tuh terserah aja.
Wow. Oke. Kalau gitu, BTW gini ya, maksudnya internal tapi tetap termasuk kayak Billy, Dina gitu kan, maksudnya kemarin tapi udah kita kayak orang kita lah gitu, mereka udah biasa, kita udah tahu. Ya, yang udah biasa ikut dianggap pengecualian aja. Ya. ya guys, jadi gue sekarang bingung nih mau ngisinya apa. Jadi enaknya ngisi yang mana ya guys? Kurang gede. Bentar. Kita nggak ada share file tadi. Apa? Nge-share tadi yang lu buat itu. Oh, mana ini? Pakai OBS itu. Banget. Gue pakai handphone. Kalau OBS itu dia problemnya adalah dia jeleknya kalau misalnya share screen-nya pakai OBS kan dianggap cuma kayak kamera gitu kan, itu nggak kelihatan apa nggak jadi langsung otomatis di depan gitu. Gimana apa lu bilang? Kalau misalnya pakai OBS itu kan dianggapnya kan apa lu kamera bukan screen, jadi kalau misalnya lu lagi nge-share sesuatu kadang-kadang bisa ada resiko orang lain tuh nggak lihat gitu karena kameranya gitu. Ya ini kayak gue kan bisa aja gue giniin. Hilang kan? Hampir jawab semua. Jadi yang mana guys? Gue bingung guys. Gue kayak ngeplok gitu, nggak ngeplok tapi harusnya dinyalain. Aduh. Ya kalau gue sih udahlah buka aja. Untuk saat ini sih gue setuju untuk internal aja. Oke. Ya kan di tingkat komunitas. Yang lain boleh sambil ya kita juga internal gitu nggak apa-apa. Aku mau eksternal gitu. BTW ini suaranya sudah 5:2 nih. Jadi 5 tuh yang internal kan? Ya. Dulu sambil dengerin apa sih, Dok? Udah ada Tuhan-Tuhannya Oh. tadi denger. Prodiakon. Jadi prodiakon gue. Mantap. Udah. Jadi begitulah, banyak yang setuju untuk internal aja gitu. Untuk saat ini ya. Ya, betul. Oke, berarti kita mau internal dulu ya. Terus apalagi, gengs? Untuk link, apakah setuju kalau linknya kita selalu ganti setiap minggu? Termasuk password ya. BTW, kita kan selama ini kan nggak pakai password kan, langsung masuk dari link kan? Iya. Nah, ini kita buat pakai password aja gimana? Maksudnya ini buat jadi polling ya, untuk meminimalisir. Maksudnya orang misalnya dapat linknya, tapi dia udah masuk ke link, dia nggak tahu passwordnya, jadi dia bisa masuk. Kalaupun itu penyusup misalkan gitu loh. Bikin polling aja tuh, berarti nggak ganti link, atau ganti link dan ganti password, atau ganti link tapi langsung masuk nggak pakai password seperti biasa. Gitu pilihannya. Gimana sih? Gue udah pusing susah mikir. Len, dipersimpel aja Len. Intinya mau ganti setiap minggu apa enggak. Kalau misalnya mau ganti semuanya gitu. Jadi biar lo nggak pusing juga kebanyakan pilihan. Udah berarti nggak apa-apa ya gitu. Tanya Edo. Gimana Edo yang bikin link? Gak apa-apa sih, bikin link gampang kok, cuma tinggal bikin yang meeting gitu doang. Menurut gue ya. Sebenarnya bisa di schedule per bulan kan, tapi maksudnya tiap minggunya ada, jadi linknya udah ada dari
untuk 1 bulan ke depan gitu udah ada semua linknya di tiap minggu. Jadi tinggal kita share-nya satu-satu. Ini ada lagi poll-nya. Kok lagi? Salah. Itu maksud gua mau yang satu lagi nih, sebentar. Gua lagi Gimana? Udah kayak mau pemilu nih, gue disuruh polling. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau link di tiap minggu, kalau tiap minggu ganti kan mungkin takutnya lebih nggak efisien ya. Bisa per bulan, tapi untuk schedule untuk 1 bulan ke depan schedule tiap minggu. Coba Jadi deh. kok, jadi misalnya jam 9. Gimana Gua mau nanya. Aku mau nanya aja maksudnya Coach tadi itu, jadi misalnya nih per tanggal 10 September sampai 10 Oktober di setiap hari Rabu kita udah bisa bikin linknya tiap hari Rabu itu apa aja dari sekarang maksudnya. Sorry lah, ulang dong. Tadi sinyal gue cacat. Enggak, tadi maksud lo misalnya hari ini setelah kita meeting tim teknis nggak begitu lagi ribet kegiatannya, terus mereka udah bisa langsung nge-range link Zoom-nya itu untuk tanggal berapa sih? Tanggal 10 September sampai 10 Oktober jadwal BS udah ada link-linknya, mereka udah bisa siapin dari sekarang. Bisa. Jadi misalkan kita mau keluarin link tiap awal bulan deh, misalkan. Ya kan? Jadi misalkan tiap tanggal 1 keluarin link. Bulan Oktober nih, tanggal 7, 14, 21, 28 dibikin schedule-nya nih satu-satu. Di awal bulan udah dikeluarin linknya. Jadi nyiapin nih. Tuh. Iya, nyiapin roomnya nggak usah di tiap minggu. Kalau di tiap minggu kan repot juga. Mending sekali bikin banyak gitu. Iya, ya bikinnya begini, terus nanti tambahin lagi. Mau konfirmasi, berarti maksudnya linknya itu gantinya sebulan sekali gitu? Enggak. Tiap minggu. Tapi dibikinnya ya terserah 1 bulan sekali atau 3 bulan atau 1 bulan atau semester bebas. Jadi nih dibuatnya sekali langsung begini loh. Untuk 4 pertemuan depan, tapi tiap linknya tuh udah beda-beda gitu. Tapi diaturin dari sekarang. Iya nih loh nih. Efisien. Guys, lu lihat gua kan? Ya ini yang dimaksud. Dari pin. Banget Do di gue. Kecil. Nggak kelihatan sama sekali. Soalnya gue pakai handphone. Gedein lagi Do. Biasanya juga rada buram sih. Lu mending share screen Do. Iya. Enggak, maksudnya kalau tampilan Zoom nggak bisa. Iya benar. Oh itu bukan share screen ya? Kira share screen. Oh bukan, nggak bisa share screen weh. Iya, tampilan Zoom nggak bisa di share screen. Nggak bisa guys, cuma bisa gini doang. Nggak bisa di OBS. Kenapa share screen Do? Nggak bisa. Ini loh. Tuh. Oh karena itu dari Zoom ya? Iya. Nih dibuatnya tuh kayak gini langsung. Oh kelihatan. Udah. Ya gue percaya lo lah apa-apa. Mau kayak gini. Sebenarnya biar lu nya enak aja sih bikinnya Dok. Ya biar sekali bikin langsung 3 gitu kan. Ya 3 atau 4 atau 10 juga boleh. Iya. Wah, ini jawabannya Udah. Jawabannya 50-50. Yang setuju ada setuju pun juga ada 4. Udah, jangan pakai OBS tak kelihatan lagi. Wow. Tunggu. Kalau orangnya 50-50, ini kan orangnya ganjil. Berarti ada yang nggak polling. Anta, Yang keren lagi tuh tau nggak? anaknya hilang pasti. Yang polling gue lah hostnya. Gue lah. Terus yang keren Gimana ternyata bisa nih, guys?
Ini Zoom link-nya mau gimana nih? Pakai yang udah ada aja. Kalau kita pakai yang udah ada, ini gue ngebahas. Kalau misalnya kita pakai yang udah ada, berarti orang-orang siapapun sudah pernah ikut lagi langsung kan. Keren juga. Enggak, gue lagi nyobain share screen pakai airplane. Jadi dari handphone. Walah. Oh. Ternyata bisa, tapi gue baru tahu. Biasa. Ya ampun, gue gaptek sekali ya. Gaptek gue apa? Oh, itu berarti punya apa-apa. Kira punya Tante Ida. Foto apaan lah? Apa sih photoshoot? Aman. Makanya gue bukanya cuman menunya doang. Tenang aja. Yes. Gimana nih kita kan pollingnya sama nih yang buat linknya diubah atau enggak? Gimana ya? Kalau gitu, kalau 50-50 kan bingung. Nah, kalaupun linknya tetap itu, tapi dirubah dari link yang sekarang kan? Karena kalau misalkan linknya tetap pakai yang sekarang, nggak ada gunanya kita tutup gitu loh. Kita tutup dari orang luar. Gitu. Itu yang berulang kali gue ngomong. Jadi pasti ganti, cuma gantinya sekali aja gitu kan? Untuk kedepannya linknya itu. gitu. Nah, diganti-ganti Iya, gitu. nanti kalau gitu nanti roomnya gue delete aja, terus nanti bikinnya kayak si Daniel aja. Jadi nggak pakai requiring. Iya, nggak pakai requiring lagi. Kalau requiring kan itu takutnya nanti kalau ada apa-apa ada bocor. Bocor. Berarti gimana? Mau dibuat kayak gitu aja kan? Yang penting linknya menurut gue tuh jalan tengah sih antara dua polling kita tadi ya, karena kan yang penting link dari sebelumnya udah berubah kan untuk yang sekarang gitu. Gimana, setuju nggak kalau mau dibuat kayak gitu? Tapi kalau misalkan kayak begitu ya komit aja, misalkan ketika ada kita kan komit. Nah, kita kan di sini akhirnya memutuskan untuk internal aja. Jadi ketika dari link itu ada orang luar yang masuk, gitu artinya nextnya kita ganti link gitu aja komitnya. Best practice gitu. Iya, karena ya kita kan kita nggak tahu nih di luar pengurus kan mereka bisa nyebar sesuka hati, kita nggak bisa kontrol gitu. Oke, berarti gini, kita linknya sekarang diubah dari yang sebelumnya, tapi kita tetap kedepannya pakai link yang sama. Cuman ketika nanti misalkan ada kejadian yang sama lagi, baru kita ubah lagi sistemnya, gitu kan maksudnya? Bukan sama, tapi memang semuanya diganti dari luar. Biarpun orang maksudnya kita sama diubah jadi setiap minggu beda-beda. Nggak harus setiap minggu, ganti lagi aja sekali sampai ada orang masuk lagi, ganti lagi gitu. Oh gitu. Oke. Itu nggak mencegah dong, sama aja dong. Kalau misalkan berkali-kali ada penyusup misalkan nih, kalau masih pakai yang sistem yang sama, ya kan? Yaudah, sejauh ini kita trial dulu lah. Kita coba dulu ya. Ya, kita coba dulu dengan begitu, kita ntar setelah sekian lama kita evaluasi lagi aja gimana gitu. Oke. Boleh, udah ada gue catat. Kalau mau ngurangin. Oh iya, Ko Jeff, silakan. Kalau mau ngurangin
kalau mau ngurangin complexity lagi, ya udah sebenarnya nggak usah dikonvert jadi gitu. Link apa invitation aja. Putus. Apa? Gak dengar kok, Lu Jeff. mute dulu dong. Mengurangi. Oh iya. Jadi kalau Ulangi misalnya dong ke Jeff. pengen mengurangi apa complexity, ya udahlah kan ataupun kita juga nggak akan taruh linknya buat di IG atau ditaruh di flyer atau di mana gitu kan, yang biar pendek jadi bit.ly apa. Nah itu nggak usah dikonvert jadi bit.ly. Jadi cukup nanti di undangannya kita tulis link akan dibagikan saat H-1 sebelum acara. Terus ya udah H-1-nya kita kasih aja invitation Zoom itu. Berat gitu kan. Nggak usah convert jadi bit.ly lagi. Jadi reduce complexity gitu loh. Ya paling gitu. Berarti nggak di-convert jadi bit.ly nih, pakai linknya asli aja gitu. Ya. Oke, yang lain setuju kah? Ko Daniel, Ansel, Devina, Ella, Kania. Gue nggak bisa lihat semuanya pakai headphone. Udah jempol semua. Setuju. Ko Daniel, oke, setuju. Devina. Setuju. Oke. Kania juga. Ella sama Edo, oh ya udah, oke. Bentar. Apa tadi? Oh, linknya. Udah di-convert pas. Udah mabok kan. Oke. Terus ada lagi nih. Kita jadinya mau pakainya tetap sistem kayak yang lama, yang nggak pakai password, atau tetap pakai password? Pakai password pun nggak apa-apa sih kalau gue. Ya. Oke. Kalau menurut Tetap nggak gue pakai password. Kalau menurut gue kayak nggak ngaruh gitu nggak sih? Lu kalau ada orang nge-share juga passwordnya di-share dari tuan Zoom ya. Ada nggak ada password orang juga bisa tahu. Kayak nggak guna gitu password. Bahkan pakai link juga tetap langsung masuk kan soalnya. Iya. Nggak usah di-share. Ya betul. Ya kalau mau best practice-nya mau paling susah gimana? Masukin manual. Oh ya, Nggak pakai link, jangan pakai link. Itu kejadian kita di Komsos pakai yang namanya itu, cuman ya jadinya orang repotin aja. Terus si Jeffrey mau ngomong apa, Jeff? ya bukannya ini gue cuma mau nambahin ya, ini kalau misalnya di Zoom-nya sih kalau nggak salah ada policy bahwa lu nggak bisa lagi bikin meeting yang nggak ada passwordnya, jadi password itu sudah mandatory gitu. Itu sudah informasi aja sih. Iya tahu. Tapi maksudnya nggak usah jadi ganti password tiap minggu gitu loh, ya biar aja. Orang ngeklik link juga langsung masuk, nggak pakai password. Iya, password itu kan fungsinya kalau dia masuk pakai PIN, pakai meeting Iya. PIN. Ya. Oh gitu, berarti gimana nih? Nggak perlu pakai password. Karena sebenarnya password dan link itu ya udah sepaket gitu ya. Password pasti ada karena mandatory, wajib. Dari Zoom-nya udah wajibin pakai password. Oke, tapi dengan kita kan otomatis masuk gitu kan. Oke. Terus habis itu, nah soal sosial media nih, kita berarti Instagram mau di lockdown atau enggak? Gimana ya bedainnya ya? Kalau di lockdown tuh maksudnya hanya untuk soal poster aja untuk kegiatan per minggunya, cuma mungkin kalau ulasan tetap jalan, atau sama sekali nggak ada nih, atau gimana nih? Yang lain berpendapat aja. Kalau ulasan menurut gue bukan soal internal dan nggak internal, ini yang Jeffrey tadi omongin ke gue lebih ke karena belakangan kita mulai mengendor, guys. Iya, guys. Ulasannya kok telat-telat. Berarti istilahnya gini nih. Sebenarnya misalnya kita mau lockdown, benar-benar lockdown ya, nggak ada poster dan nggak ada ulasan, ya kan? Nah, alasan nggak ada poster karena emang kita lockdown. Kalau alasan nggak ada ulasan sebenarnya bukan karena lockdownnya sih, tapi karena SDM kita kayaknya kurang menyanggup untuk itu gitu ya. Jadi sekalian aja mumpung kita nge-lockdown Instagram,
Biar orang mikirnya, oh tapi ulasan juga nggak ada. Oh mungkin emang karena lagi lockdown, jadi nggak ada postingan sama sekali. Mungkin gitu. PSJD bisa jadi, boleh aja. Hebat ya cari alasannya ya. Boljuk. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ya gitu. Iya, oke. Berarti yang lain setuju juga, Kak? Kalau gue, Devina, Ko Jeff, Ko Daniel setuju nih. Oke, Lockdown udah. total. Kalian gimana? Oh iya guys. Oke, udah. Guys, Ansel apa? Tapi flyer gak stop Iya, ya? Ansel. layarnya boleh gantian nggak? Jadi sama kayak ini apa namanya? Sama kayak ulasan. Boleh. Boleh. Gini aja, berarti sekarang gini nih. Gimana kalau poster kan tetap, cuma kan di grup doang kan, bukan di Instagram kan. Nah, posternya itu bikinnya gantian gitu ya maksud Ansel ya? Iya. Gantian tapi pakai Canva. Iya, pakai Canva aja yang gampang. Tapi mungkin logo Bible Study tetap pakai itu kan, yang kita udah ada itu kan. Kalau logo sih bukan logo ya, apa sih? Ibaratnya desainnya itulah Bible Study Ya, sama brandingnya, branding. Brandingnya kita ya. Ya. Kita pakai itu. Sisanya pakai Canva. Desainnya mau bebas sih sesuka kita gitu kan ya. Ya tok ke tok Boleh, Panjul. boleh. Bi, sini Bi. Kayak layar belakangan ini kan gradient semua. Sini. Itu pakai ini toh, Sebenarnya Bang. gue nggak tahu kok mau bikin apa lagi. iPad toh. Tapi gak apa-apa sih kalau tukar gradient jadi kayak lebih Baca tinggi. tahu dari tadi. Gue mau tukar anak lagi soalnya gue anak TV. Oke guys. Karena Abang mungkin lanjut. kalau kita bikin ulasan, selain kita bikin desain, kita juga kudu mikir, kudu ngedengerin gitu kan. Kalau cuma poster, ya nggak mikir-mikir banget lah ya. Poster kita juga simpel, cuma paling perlu waktu sedikit gitu. Gak apa-apa ya, giliran ya. Setuju semua? Iyalah. Tubuh. Tenang guys, cuma sebulan 2 bulan kok. Kita juga trial dulu. Oke, sip. Udah ya, kayak itu doang ya. IG di lockdown, poster, link. Udah sih sebenarnya. Tinggal ini nanti yang kita sampaikan ke Om Karo dan KKS langsung. Nah, sekarang nih gue mau nanya, nanti kalau kita meeting lagi bareng sama KKS dan Om Karlo, menurut gue gimana kalau digabung aja, jadi nggak perlu sama Om Karo sendiri, KKS sendiri, tapi jadi satu. Terus dari kita semua, better sih kita semua tetap ikut. Cuma kalau misalkan ada yang nggak bisa ikut juga nggak apa-apa ya, karena kan yang penting kita udah ngebahas, dia udah nyampein gitu loh. Tuh ya, jadi misalkan Devina Coach ada maksudnya keperluan apa yang nggak bisa ikut ya, oke nggak apa-apa. Perlu dibantu buat Kayak gitu ya. Apa yang disebut sama Devina? Karena kalian sudah tinggal beberapa hari lagi menikah. double day. Beberapa hari lagi kalian sudah mau menikah ya nggak Jul? Ya buat live streaming. Live streaming Di. apaan? Di kok gua Iyalah. Ya, idol yo. pembahasan kita udah selesai kan? Udah. Oke, bye-bye guys. Oke. Langsung udah pamit. Mau Panjul kemana juga Nusa? udah mau keluar. Ya Panjul kamu mau keluar kan tadi Ya kan? katanya Mama. Keluar ya? Ya udah, dadah. Layar cuma sebulan 2 bulan. Manjul, lidahnya Ini Manjul. udah, geng. Udah. Makasih Hijab Jul ya lidahnya. semuanya udah join. Guys, nih ada satu lagi. Nih. Ella udah gelap. Ella kok gelap, Ella? Udah mau tidur, Ella? Manjul Jul, punya siapa, teman. Jul? Ponakan gue udah mau tidur. Oh, bukan lu. Jody. Gue juga sih. Ada temennya tuh. Mana tuh? Jul, Ketemu kamu ada anjing temennya sekarang Jul. ya. Anjing Gua gue nggak di megangin bawah loh. sih, nggak bisa gue giniin. Gengs, gue masih harus ada yang dilakukan. Ku pamit dulu ya. Oke. Kita keluar. Udah belum Panjul juga mau Makasih keluar ya kok. semuanya. Jadi Udah. dadah. Assalamualaikum. Hai. Dadah. Bye-bye. Dadah. Tentung.